Melihat isu, berita, dan politik yang ada di negara ini, Mbak Gatot, Oh iya. apakah berdasarkan teori siklus Prabowo akan dikudeta oleh Jokowi, Mbak? Berdasarkan teori siklus, figur seorang Deddy Mulyadi dan figur seorang Purbaya, akankah beliau-beliau ini akan naik tahta? Menurut jenengan pripun? Apa yang terjadi sebetulnya? Mematok kuat di negara ini ideologinya itu. Ini yang menjadi permasalahan mulai awal. Subjektivitasnya ya berubah, tapi objektivitasnya sama. Rayu, Mbak Gatot. Rayu. Sehat nggih? Rayu, saya sehat mawon. Nggih. Mbak Gatot, melihat isu dan berita politik saat ini, Mbak Gatot. Bagaimana? Melihat isu, berita, dan politik yang ada di negara ini, Mbak Gatot. Oh iya. Apakah berdasarkan teori siklus Prabowo akan dikudeta oleh Jokowi, Mbak? Menurut jenengan pripun? Kalau pertanyaannya begitu, itu sulit jawabannya. Tapi kalau dirubah, Ya. tapi arahnya sama. Ya, pripun. Di mana siklusnya dulu, Pak Prabowo ini? Nah itu, kalau saya penganut teori siklus ya tentang sejarah bangsa ini, bahkan sejarah dunia ya, Iya. itu selalu mencari kalau terjadi sesuatu pada masa sekarang, itu siklusnya. Jadi masa lampunya itu pada saat apa ini? Ya. Nah, dari situ kita bisa gerabak ya, bisa meraba-raba apa yang terjadi sebetulnya. Nggih. Ya. Kalau secara subjektivitasnya ya berubah, tapi objektivitasnya sama. Objektivitasnya sama. Ya, sama. Jadi sekarang ini siklusnya ada pada zaman Mojopahit di bawah pemerintahan Jaya Negara. Di bawah pemerintahan Jaya Negara. Ya. Oke. Itu jadi jalur diplomatis itu. Nggih. Diplomatisnya begitu. Itu. Nah, sehingga kalau kita ingin merenungkan itu ke situ arahnya. Mencoba membuka buku, mempelajari tentang kerajaan Mojopahit, di mana negara kita ini dulu bernama Mojopahit. Nggih. Pada zaman pemerintahan Jaya Negara. Dipelajari. Kan banyak buku sejarah yang menerangkan itu. Dan dari situ nampak bahwa ini siklus. Siklus. Itu yang kepahaman saya di situ. Ya. Mbah, berdasarkan teori siklus, figur seorang Deddy Mulyadi dan figur seorang Purbaya, akankah beliau-beliau ini akan naik tahta? Nah, itu pun begini ya. Jadi kita kalau pada zaman awal merdeka, itu persis zamannya Kenaro. Ya. Terus pada zaman Jaya Negara, Singosari, ditarik sekarang zamannya zaman Pak Harto. Iya. Nah, kalau Kenaro itu Bung Karno, Jaya Negara itu Pak Harto. Nah, Raden Wijaya berarti ini Jokowi. Iya. Nah, sekarang ini munculnya Pak Prabowo ini persis zaman Jaya Negara. Jaya Negara. Nah, lantas tentang figur-figur orangnya di sekitar permasalahan sekarang, itu tidak bisa dipersamakan. Cuma terjadi gejolak saja. Terjadi gejolak. Nah, gejolak ini itu selama ini ya itu tetap menyangkut ideologi yang tersembunyi di dalamnya itu. Tidak semata-mata gerakan pribadi dari para pelaku sejarah itu, tapi semuanya semata-mata untuk menyelamatkan ideologi. Nah, ketepat adalah ideologi berseberangan, terjadi benturan. Atau bahkan walaupun sama, tapi pada
pada bukan intinya ya, pada masalah-masalah tentang nenek bengeknya ini ya, itu berbeda, itu benturan dari benturan. Itu yang saya amati begitu. Walaupun semuanya demi kebesaran bangsa dan negara, demi kemakmuran masyarakat sama, tetap tujuannya sama. Nah ini yang aneh, ya anehnya di situ. Ini memang persoalan negara, terutama ya yang menyangkut yang terjadi di bumi kita ini. Kalau terjadi benturan, apa itu benturan kecil atau besar, saling menghancurkan. Tapi semuanya demi rakyat, demi kemakmuran masyarakat, itu kan aneh. Demi kemakmuran masyarakat, kok akan benturan? Mestinya kalau sama-sama demi kemakmuran masyarakat, ya menyatu, dicari solusi yang tepat, ya tidak perlu bicara tentang pribadi mana yang terangkat, tapi semua mengarah kepada kemakmuran masyarakat. Kan itu kan? Tapi terus apa yang terjadi karena lucu? Enggak ada lucu. Ya memang begitu, memang begitu anunya itu prosesnya begitu memang. Begitu. Jadi adu kekuatan dan adu kesempatan. Itu yang terjadi di mana-mana. Apakah seorang permisi Mbak ya? Sebentar. Nah, akhir-akhir ini kan seorang sosok Purbaya Mbah dengan Deddy Mulyadi itu sosok politikus, salah satu politikus yang paling vokal menyuarakan hak-hak rakyat pada saat ini. Apakah mungkin beliaunya nanti akan ditenggelamkan seperti politikus-politikus yang sebelumnya yang notabene itu memang pure untuk rakyat, tapi nyatanya kan disingkirkan. Apakah akan terjadi hal yang sama misal terkait hal ini, Pak? Bisa, iya bisa begitu. Cuma kan begini, jadi karena merupakan sesuatu anomali ya, kok sesama pejuang demi bangsa dan negara, demi kemakmuran masyarakat, lalu kebenturan, ini kan anomali. Ya mestinya kan tidak terjadi. Nah berarti ada secara ideologis ada yang berseberangan di situ, secara ideologis. Karena apa? Karena masing-masing itu melihat latar belakang. Jadi misalnya Pak Prabowo ya, menghadapi siapa di situ, sosok siapa. Tapi Pak Prabowo melihat latar belakangnya, ada siapa di belakangnya ini. Demikian juga lawannya Pak Prabowo, melihat siapa di belakang Pak Prabowo ini. Yang dihantam itu yang di belakangnya itu. Gitu. Bukan yang bersangkutan, yang di belakangnya ini. Yang dihantam itu yang terjadi di mana-mana begitu. Nah, kalau bicara ngalur ngidul ya, yang karena kita ini bukan orang pemerintahan ya, saya terlalu serius, waduh jadi apa? Nah, gitu. Tapi itu asik, nanti asik. Terus kalau kita cari siapa yang begini wong iki, siapa kan asik gitu. Ini asik. Lah ketemu apa ya gak apa-apa, cuma kebiru ae kan gitu. Kan kita gitu ya. Ya. Ini penting, asik itu. Cukup. Nah, cukup apa? Kalau kita teliti, justru terakhir itu ideologis. Lah ini yang berbahaya. Satu contoh ya begini, A dan B, ini satu ideologi. Nah, tapi di belakangnya berbeda. Berbeda ya ideologinya. Ketepatan yang berbeda cuma satu. Yang A dan B ini sama, orang kuat di belakang ini sama. Tapi di belakang A ini berbeda dengan yang lain nih. Kamu saya iling ojo nawang iku gitu kan gitu ya. Itu lain dengan kita, tapi tidak percaya. Itu yang terjadi kan ramainya kan seperti itu. Jadi ramainya benturan itu seperti itu. Itu. Kita semua kan tahu ya, Mbak Gatot ya, bahwasanya di negara ini kan banyak banget partai politik dengan tujuan yang sama, yaitu memakmurkan rakyat Indonesia. Tapi di belakang itu kan ada bos-bos partai yang mempunyai ideologi yang berbeda. Nah, apakah ini pure untuk rakyat atau memang
kepentingan para penguasa ini untuk kekuasaan yang nantinya menjadi lumbung penghasilan mereka. Nah, itu yang memang yang yang perlu dimaklumi, bahwa semua benturan mesti ada itu. Ada kekuatan di belakang yang berbeda. Yang berbeda, yang menghantarkan yang jagonya ini untuk mencapai tujuannya. Sementara dari pihak yang lain dia memahami ini biasanya rame di situ. Ramenya di situ. Nah, berbeda dengan sama halnya kok berbeda. Masa awal kemerdekaan. Itu berjuang untuk merdeka. Secara fisik revolusi, perang fisik, tapi ideologis di sini sudah mulai ada. Ada partai agama, ya syarikat Islam dan sebagainya. Ada partai komunis, yang lahir di Medion Muso itu berkembang, berkembang. Ada partai nasionalis, ada Murbais, ya. Jadi semua, bahkan banyak yang mengarah kepada Cokroaminoto. Jadi itu sudah benturan ideologi. Semua ini berjuang untuk merdeka. Tapi semua berpikir, kalau sudah merdeka kita mau apa? Ini, kamu kan akan memberlakukan ideologimu. Nah, ini kan saling curiga. Sehingga kemerdekaan itu oleh Bung Karno dinyatakan ya saling mengorbankan diri. Nah, itu Bung Karno pernah berpidato di hadapan, berbicara ya di hadapan para kawan-kawannya yang bergerak untuk revolusi, di mana waktu itu banyak partai, ada partai agamis, partai komunis, nasionalis itu kumpul. Bung Karno tahu bahwa masing-masing ini punya tujuan yang berbeda, tapi Bung Karno terbuka menyatakan, tidak apa-apa, mari yang penting itu sisihkan dulu. Tentang tujuan pokokmu nanti sisihkan dulu. Yang penting sekarang mari kita berjuang untuk merdeka. Setelah itu gelut mana nggak apa-apa kan gitu. Kasari kan gitu kan. Gelut betul. Itu Ikartus Pokok, Musakar sampai Komando Jihad sampai gerakan komunis mulai Medion sampai ke 65 itu gerak lagi karena Bung Karno sudah menyebutkan. Perkara tukaran kok buri-buri ae. Saya kok tukaran dhisik itu. Jadi koyo-koyo ya sudah, aku tukaran saya kapan marini ae. Lah yuk terjadi betul ini. Tapi kalau tidak diredam seperti itu, ya tidak bisa merdeka, kan sulit, dilema. Ya, jadi mau begini ini, jadi apa? Makan buah semalakama itu. Serba dimakan, bapak mati, dan dimakan ibu mati seperti itu. Itu terjadi sekarang ini. Jadi karena apa? Karena perjalanan bangsa ini sudah cukup jauh. 100 tahun untuk mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila itu. Sehingga demikian mau tercapai tukaran mana? Gelut mana? Mau tak disi kan kok disi ini terjadi. Terjadi bahwa ternyata dari semua konsepnya itu gerakan itu di belakang tersimpan ideologi yang berbeda. Ini yang harus diwaspadai. Nah ini mudah-mudahan dari generasi muda, anak-anak mahasiswa, anak-anak para pemuda itu memahami. Kalau memahami itu, waduh, ini tidak beres ini. Tidak beres, dirasa-rasa untuk sesuatu ini yang berbahaya. Lebih berbahaya daripada pertikaiannya itu. Di mana ideologinya mau dimasukkan. Ini, jadi itu yang terjadi. Cuma bagi saya begini, hendaknya kita sulit karena namanya dogma. Sekarang dogma begini, tidak hanya agama, organisasi agama yang bergerak di pemerintahan, di dunia politik, otomatis tujuannya ya agama. Nah, demikian juga komunis misalnya, nasional sama, tetap tujuan pokoknya menyelamatkan ideologinya ini, memberlakukan ideologinya ini, mematok kuat di negara ini ideologinya itu. Ini yang menjadi permasalahan mulai awal.
Nah, ini yang harus dipahami, dan rupa-rupanya masyarakat itu di dalam kepahamannya terbelah. Okay. Masyarakat umum, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, pemerintahan, terutama mahasiswa. Nah ini, kemana mahasiswa ini? Ini. Nah, ini kalau gerakan-gerakan kemerdekaan, gerakan Pak Harto di Orde Baru, ini dilokalisir. Pokoknya diredam dulu. Untuk tukaran itu cukup burine itu. Sekarang ini enggak. Langsung sekarang. Iya, karena apa? Karena paling-paling kon bujui, itu ada. Itu ada, sehingga kelihatannya ya tajam. Tajam. Nah, cuma mudah-mudahan dari semua tokoh-tokoh masyarakat, kaum politikus, tokoh-tokoh mahasiswa ini mempelajari sejarah. Kalau mempelajari sejarah, dia akan menyadari, waduh ini ya bahaya juga ini. Ini dulu pernah terjadi. Ini penting. Jadi kalau saya mohon supaya saya didengar, kok namanya ya sudah diopo Pak Dewi ya. Tapi sebetulnya begitu. Saya menyampaikan baca sejarah. Itu. Terutama sejarah saat-saat kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, dan saat proklamasi dan sesaat setelah proklamasi. Nanti dari sini Anda akan tahu di mana posisi Anda. Ini bahaya. Dibiarkan, nggak main-main ini. Nggak main-main. Karena apa? Di balik memang itu ada ideologi yang terkandung di dalamnya. Mereka sudah siap, masing-masing itu. Siap. Maksudnya siap bagaimana? Nah, saya kira ada beberapa konsep, beberapa komunitas yang bergerak. Masih punya cadangan, mau sudah pilihan kami, jadi menteri keuangan. Itu ono kabeh, masing-masing punya. Kan gitu. Iya. Masing-masing sudah dipersiapkan. Nah, bahkan mateng. Nah ini, nah sekarang kita sebagai rakyat jelata ini, ya apa tinggal melihat, ya enggak ya. Mudoroso, waduh, ngono rek. Apa Dewi rakyat biasa karo Rosorone kan gitu ya. Ndak melok tukaran. Golek ono rezeki ya melok ngenyam, lek ono sorone melok ngenyam. Lah ini, kita kan begitu. Wong ora mendamai ikut bertikai. Ngono sorone katut soro tambah nemen. Ono enake gak melok enak. Ini jadi. Iya. Masalah tentang ideologi, kita bicara tentang ideologi. Kemarin sebelum pemilihan presiden itu kan ada kesepakatan MOU misal antara Jokowi dan Prabowo, dan akhirnya terbentuklah atau lahir seorang wakil presiden dan presiden, Gibran dan Prabowo, Mbak. Itu kan tidak lepas dari kesepakatan koalisi. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, itu kan pasti ada yang namanya selisih paham antara dua belah pihak yang memang beda ideologi, Mbak. Nah, di sini saya lihat atau kita mencari gambaran untuk hal ini, mungkin nggak, Mbak, siklus berdasarkan siklus 2009, apakah Prabowo dan Jokowi ini akan pecah kongsi, Mbak? 2009. Oh, ini 2000 berapa nih, Kang? Sekarang 2026. 2009 yang lalu, Bang. Ya, kita mengacu pada dasar siklus di 2029. Apakah sekarang ini antara Jokowi dan Prabowo akan pecah kongsi terkait selisih paham? Begini, saya siklusnya itu secara apa ya, garis besar. Iya. Jadi dalam bentuk zaman sejarah, zaman Singosari awal, pertengahan, terakhir, Majapahit awal, dan pertengahan. Ini sekarang ini, sekarang ini. Jadi ini yang harus saya baca. Jadi tokoh-tokoh yang ada sekarang ini itu sebenarnya tokoh-tokoh yang ada pada saat Majapahit awal terbentuk. Iya. Ini. Yang tadi disebutkan Mbak Gatot di awal tadi ya. Iya. Jadi di situ ada Hayam Wuruk, ada Jaya Negara. Contoh sekarang ya. Kalau kita orang ngomong anak muda, ya kita tidak memihak ya, karena ini siklus. Apapun harus disebutkan. Di situ ada Gibran, anak muda. Benar. Nah, terus kita cari siapa anak muda pada zaman awal Majapahit. Ini tinggal begitu, ada ini. Maksudnya Hayam Wuruk masih muda, umur 16 tahun.
Apa ndak ini nanti? Wah, gak seneng aku loh. Lepas ini, kita Selepas suka nggak suka. Senangnya. Cuma kita bicara pada masa menjabat awal itu, ada tokoh muda di sini. Itu yang dilus-lus sama orang-orang tua-tua itu. Hayam Wuruk itu. Hayam Wuruk ya. Nah, otomatis Hayam Wuruk ngelirik kan. Dia oleh berani ngono, punya kawan erat Gajah Mada. Wah. Masuk deh dia itu. Itu masuk. Demikian dia berhasil muncul sosok di belakang Gajah Mada itu. Ya. Kan begitu kan. Akhirnya sukses. Nah ini, jadi lepas pro kontra. Mungkinkah sosok Gajah Mada yang di zaman sekarang ini adalah bapaknya Gibran sendiri, Pak Jokowi, atau seperti apa? Nah ini yang angel itu loh. Padahal saya melihat seperti Gibran ya, sosoknya Hayam Wuruk misalnya. Misal. Kalau Gajah Mada lebih pas Prabowo, lu kok musuh nih? Oh, nah itu. Iya. Ini yang jadi kan sulit ini. Iya. Pertanyaan kan iya. Gitu. Lu kok lain ini? Kalau memang bukan musuh ya kan, bukan ya. Partner lah. Partnernya malah ya. Iya. Jadi antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo ini partnernya ya. Ya kalau itu pas kan itu. Itu. Jadi kondisi dilihat dengan yang lalu. Ya. Nah ini, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Cuma ini tadi